Halo sobat Wargi Boy yang makan gorengan 5 ngakunya satu. Ayo ngaku siapa tuh? Oke, kali ini kita nggak akan bahas film psikopat, melainkan film Perang Dunia Kedua berjudul Midway 2019. Film ini menceritakan tentang serdadu Jepang yang membombardir pangkalan militer Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa kalian like, comment, and share video ini. Dan jangan lupa kalian subscribe agar channel Wargi Boy bisa semangat terus untuk berkarya. Oke, jika sudah, kita ke alur ceritanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Midway merupakan film yang berlatar belakang Perang Dunia Kedua, tentang serangan kilat Jepang ke Pearl Harbor yang menjadi titik pertama peperangan di Pasifik antara Jepang dan Amerika. Film berawal dari tahun 1937, tepatnya di kota Tokyo, Jepang. Kita diperkenalkan dengan tokoh yang bernama Edwin Layton, yang merupakan perwakilan dari intelijen Angkatan Laut Amerika Serikat yang berada di Jepang bersama perwakilan lainnya untuk melakukan kunjungan persahabatan. Saat itu, Layton berbincang bersama Laksamana Yamamoto, khususnya kemungkinan perang yang akan terjadi di masa depan. Yamamoto mengungkapkan jika dirinya sama sekali tidak menyukai adanya peperangan Jepang dengan Amerika. Begitu juga Layton yang menginginkan bahwa pihak Amerika tidak sama sekali menginginkan perang antara Jepang dan Amerika. Akan tetapi, Yamamoto mengingatkan jika Amerika mengganggu pasokan minyak milik Jepang, Yamamoto tidak menjamin negaranya akan memerintahkan perang melawan Amerika. 4 tahun pun berlalu, tepatnya tahun 1941. Pada saat itu, Perang Dunia Kedua sudah terjadi, di mana Jepang sedang berada dan berperang melawan Cina dan Hitler sedang bertempur melawan Stalin. Dan Amerika sendiri berada di posisi yang netral dan tidak berperang dengan negara manapun. Di sini kita diperlihatkan dengan kapal perang milik Amerika Serikat yang bernama USS Enterprise sedang bertugas di 107 mil barat Pearl Harbor. USS Enterprise sendiri merupakan kapal induk Amerika yang sekaligus markas pilot-pilot hebat Amerika Serikat pada masa itu. Di sini kita juga diperkenalkan dengan pilot handal Amerika bernama Dick Bass yang baru saja kembali dari misi pengintaian. Di atas kapal, Dick Bass bertemu dengan sahabatnya yang bernama Dickinson. Dickinson mengungkapkan bahwa dirinya akan dipindah tugaskan ke Pearl Harbor dan ia akan bersiaga di sana. Scene pun berpindah kepada kapal perang Amerika bernama USS Arizona yang bertugas di Pearl Harbor. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang tentara bernama Roy Pierce yang merupakan sahabat dari Dick Bass dan Dickinson. Di hari itu, Roy menegur anak buahnya karena santai dalam bertugas. Tiba-tiba saja, hal buruk pun terjadi. Angkatan Udara Jepang membom dan menembaki kapal-kapal yang ada di Pearl Harbor. Pasukan Amerika tentu terkejut dan belum siap dengan serangan Jepang itu. Mereka hanya bisa bersembunyi dan melarikan diri dari serangan udara Jepang yang membabi buta. Hal itu benar-benar membuat tentara Amerika lumpuh tak berdaya. Roy dan anak buahnya yang tersisa berusaha menyelamatkan diri dari kapal mereka yang mulai terbakar. Namun sayang, Roy pun ikut terbakar dan tenggelam bersama kapal yang selama ini dia awaki. Dickinson yang baru saja tiba di atas Pearl Harbor langsung melaporkan penyerangan yang terjadi kepada kapal induk USS Enterprise. Pesawat yang dinaiki Dickinson pun tak luput dari tembakan pesawat Jepang.
hingga Dickinson harus melompat dari kapal yang sudah terbakar. Layton yang pagi itu baru berangkat menuju kantornya dikejutkan dengan pemandangan yang mengejutkan di sana. Setibanya di kantor, ternyata serangan tidak hanya terjadi di pelabuhan, tetapi masuk ke kawasan kantor mereka. Di tengah kekacauan, Layton pun menyuruh anak buahnya menentukan koordinat letak armada Jepang berada. Keesokan harinya, tampaknya kapal USS Enterprise di pelabuhan Pearl Harbor. Di sana, pemandangan menyedihkan dan mengerikan pun terlihat. Kapal perang USS Arizona beserta kapal lainnya sudah hancur lebur. Sesampainya di pelabuhan, Dick Bass bertemu dengan Dickinson yang ternyata telah selamat dari serangan kemarin. Dick Bass pun menyempatkan waktu untuk bertemu dengan istrinya dan menenangkannya. Dick Bass mengatakan bahwa dirinya tidak bisa pulang dan hanya singgah untuk mengisi bahan bakar kapalnya. Sementara itu, di tempat lain, Laksamana Yamamoto sedang melakukan perundingan dengan para petinggi Jepang berserta jajarannya. Mereka merundingkan tentang kemenangan serangan di Pearl Harbor. Ia menyarankan agar tidak menunggu lama untuk melakukan serangan berikutnya, karena Yamamoto yakin jika peperangan panjang terjadi, kemungkinan Jepang akan kalah dari Amerika. Akhirnya, Yamamoto memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penyerangan singkat di Midway. Di sisi lain, Amerika Serikat yang tidak mau tinggal diam dengan kekalahan kemarin langsung menunjuk komandan bernama Chester William Nimitz untuk memimpin serangan balik terhadap armada Jepang yang berada di perairan Pasifik. Amerika berharap bahwa komandan Nimitz mampu membuat strategi dan menghancurkan armada Jepang sebelum mereka melakukan serangan-serangan berikutnya. Hal ini tentu bukan hal yang mudah, karena akibat serangan kemarin, armada laut Amerika mengalami kerusakan yang sangat parah, hingga yang tersisa di sana hanya tinggal sedikit saja. Pada hari pertama Nimitz bertugas sebagai komandan, Nimitz membeberkan tentang rencananya. Dia mengungkapkan akan melakukan penyerangan ke Kepulauan Marshall. Di sini kita tahu bahwa Layton sudah memperingatkan komandan terdahulu tentang kemungkinan Jepang akan menyerang Pearl Harbor. Namun, komandan yang bertugas sebelumnya tidak mempercayainya. Singkat waktu, kapal perang USS Enterprise telah sampai di perairan Pasifik untuk menyerang Kepulauan Marshall. McCluskey yang ditunjuk untuk memimpin pasukan mulai merencanakan strategi. Ia memerintahkan sebagian anak buahnya untuk menyerang pelabuhan, sementara Dick Bass dan pasukan lainnya ditugaskan untuk menyerang di sisi pelabuhan yaitu pangkalan udara Jepang. Singkat waktu, McCluskey dan Dick Bass sudah sampai di area Kepulauan Marshall. Peperangan yang hebat pun kembali terjadi. Pihak Jepang kala itu memang sudah siap siaga dan berusaha mempertahankan diri dari serangan Amerika Serikat dengan menembaki pesawat-pesawat tempur Amerika. Di saat yang sama, Dick Bass dan teman-temannya menyerang pangkalan angkatan udara Jepang untuk mencegah Jepang melakukan serangan balik. Dengan keberaniannya, Dick Bass pun mulai menukik dengan pesawatnya dan menjatuhkan bom tepat di pangkalan udara tersebut. Namun tidak lama setelah itu, Jepang dengan pesawatnya yang tersisa melakukan serangan balasan ke USS Enterprise. Peperangan pun kembali terjadi, dan di satu momen Jepang yang dikenal dengan pasukan yang berani mati bernama Kamikaze berusaha menabrakkan kapalnya ke USS Enterprise. Beruntung Bruno berhasil menembaki pesawat-pesawat itu hingga tabrakan tersebut bisa dihindari. Keberhasilan di Pulau Marshall pun dirayakan dengan berpesta. Dick Bass mengajak istrinya untuk bertemu dengan McCluskey dan Dickinson. Di situ kita tahu bahwa sebenarnya McCluskey, Dickinson, dan Dick Bass adalah sahabat yang dekat saat di pelatihan. Tanggal 18 April 1942, USS Enterprise bersama kapal yang lain sudah berada 600 mil di sebelah timur Jepang. Di sana mereka mengantarkan pasukan pengebom yang dipimpin oleh James Doolittle. James dan pasukannya mempunyai misi untuk menyerang dan menjatuhkan bom langsung tepat di kota Tokyo. Di tengah cuaca buruk, James pun berhasil menerbangkan pesawatnya. Singkat cerita, pesawat mereka sudah tiba di atas kota Tokyo. Mereka pun menjatuhkan banyak bom dan berhasil menghancurkan kota Tokyo. James dan pasukannya pun segera pergi dari sana. Dan ketika itu,
Bahan bakar pesawatnya pun sudah habis dan melakukan pendaratan darurat di daratan Cina. Beruntung James di sana bertemu dengan warga Cina yang sudah dijajah oleh Jepang. Akhirnya, ketika mereka tahu bahwa James adalah pelaku pengeboman kota Tokyo, mereka pun menyambut dan mau mengantarkan ke tempat pasukan Angkatan Darat Amerika yang berada. Saat sebelum pergi, pesawat Jepang pun menyerang dengan membabi buta. James pun heran, Jepang membalas kekalahan mereka kemarin dengan menyerang negara jajahannya. Kembali ke markas Amerika, Nimitz menjelaskan adanya perbedaan pendapat antara Layton dan Badan Intelijen di Washington. Washington berpikir kalau Korel adalah target utama Jepang. Namun Layton berpendapat bahwa Midway adalah sasaran utama yang diinginkan Jepang saat ini. Hal ini membuat Nimitz dilema dengan informasi yang mana yang harus dia percaya. Untuk meyakinkan Nimitz, Layton pun mengajak Nimitz ke tempat intelijen Angkatan Laut Amerika. Di sana, Nimitz bertanya kepada salah satu anak buah Layton, dan Nimitz bertanya kenapa mereka sangat yakin jika Midway adalah sasaran serangan Jepang selanjutnya. Dengan memberikan beberapa kode yang sudah mereka pecahkan, Nimitz pun mengira informasi dari Layton lebih masuk akal. Akhirnya, Nimitz pun mulai memerintahkan kapal induk USS Enterprise untuk kembali ke Pearl Harbor. Beberapa hari kemudian, Layton, Nimitz, dan beberapa petinggi lainnya kembali merencanakan sebuah strategi. Di sini mereka berencana untuk menempatkan kapal Amerika di luar perkiraan Jepang, sehingga nantinya Jepang bisa diserang dari berbagai arah. Sementara itu, di sisi lain, Nimitz memerintahkan untuk menempatkan kapal selam untuk serangan dadakan. Sehingga semua informasi yang dikumpulkan saat ini, Layton menyatakan serangan Jepang akan datang dari arah barat laut pada jam 7 pagi di tanggal 4 Juni. Berpindah ke kapal USS Enterprise, McCluskey bersama pemimpin skuadron lainnya mulai menghitung pesawat dan prajurit yang akan diterbangkannya untuk menghadapi serangan nantinya. Pada awalnya, mereka sedikit pesimis karena kekurangan bala bantuan. Namun tak lama, datanglah kapal USS Yorktown yang akan berperang bersama mereka. Malam harinya, di kantor intelijen Amerika, Nimitz menyuruh Layton agar pulang karena terlihat letih dengan semua tanggung jawab yang dipegangnya. Namun Layton menolak dan akan bermalam di markas untuk menyusun strategi dan memperkirakan serangan yang akan terjadi. Tanggal 4 Juni 1942, 1 jam sebelum jam 7 pagi, semua pesawat menuju Midway sudah mulai diterbangkan. Sementara kapal USS Enterprise, Dick Bass mulai menyemangati kawan-kawannya yang sudah terlihat pesimis menghadapi peperangan yang akan terjadi. Akan tetapi, dengan keyakinannya, Amerika akan bisa melakukan serangan balik dan membuat Jepang kewalahan. Jam 6:40 pagi, pemandangan mengerikan pun mulai terlihat di Midway. Ratusan pesawat tempur Jepang mulai berbaris untuk meratakan semua yang ada. Ratusan bom dan peluru mulai dijatuhkan di setiap titik pertahanan Amerika. Tanpa Jepang sadari bahwa serangan itu hanyalah pengalihan. Jam 7:10, Nimitz pun mulai memerintahkan pasukan udara Midway yang sudah mengudara terlebih dahulu untuk memberikan serangan dadakan kepada armada laut Jepang. Rupanya, Jepang tidak terlalu terkejut dengan serangan itu, dengan mengarahkan segala kemampuannya dan menyerang balik. Peperangan pun terjadi di antara pasukan udara Midway dengan Angkatan Laut Jepang. Beruntung bagi Jepang, serangan itu bisa diatasi dengan mudah dengan kapal perang terkuatnya yaitu Kaga, Akagi, Hiryu, dan Soryu. Nagumo selaku pemimpin armada tersebut mendapatkan informasi bahwa kapal Amerika berada di posisi yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Nagumo sebelumnya sudah mulai curiga kepada pasukannya yang berfokus hanya menyerang Midway sementara kapalnya sekarang sudah siap diserang dari berbagai sisi. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Nagumo memerintahkan anak buahnya untuk merombak persenjataan pesawat tempur mereka dengan torpedo yang nantinya akan digunakan untuk menyerang Angkatan Laut Amerika. Pada jam 7:45, terlihat kapal selam USS Nautilus mulai memasuki perairan Midway
dan bersiap menyerang kapal induk armada Jepang. Jepang yang menyadari bahwa di bawah mereka ada kapal selam Amerika berusaha menyerang dengan menjatuhkan beberapa bom air. Sementara itu, di kapal USS Enterprise, Dick Best beserta para pilot lainnya lepas landas untuk melakukan penyerangan kepada kapal induk Jepang. Sebelum Dick Best dan kawan-kawan tiba, serangan demi serangan terus dilancarkan pasukan Amerika, namun belum membuahkan hasil. Namun di pihak Jepang, pesawat-pesawat mereka belum selesai melakukan perombakan senjata. Pada saat itulah Dick Best dan kawan-kawan mulai melakukan penyerangan kembali. Pertempuran-pertempuran terus terjadi, sehingga memaksa Jepang berpikir keras untuk melawan serangan-serangan Amerika yang bertubi-tubi. Semua pesawat mulai menukik untuk menjatuhkan bom. Semua pilot pun berusaha mendekatkan pesawatnya untuk mulai menjatuhkan bom. Hingga akhirnya, kapal Soryu dan Kaga berhasil dilumpuhkan. Disusul Dick Best yang beraksi untuk melumpuhkan kapal Akagi. Dengan gagahnya, Dick Best mulai menukik dan menjatuhkan bom tepat di atas kapal Akagi. Keputusan Jepang merombak setiap pesawat sangatlah berakibat fatal dan akhirnya kapal terkuat Jepang yang tersisa hanyalah Iryu. Pada sore harinya, Laksamana Yamamoto mendapat kabar bahwa Nagumo beserta 2 kapal lainnya telah kalah. Justru, Yamamoto yang dikuasai ambisi memerintahkan kapal Iryu menyerang dengan segala kemampuannya. Sore hari, setelah mengisi bahan bakar di kapal USS Enterprise, Dick Best pun mulai kembali untuk melakukan serangan untuk menyasar kapal Iryu. Dick Best mendapat perlawanan dari beberapa pesawat tempur Jepang. Dengan segala usahanya, akhirnya Dick Best dapat bermanuver kembali dan menjatuhkan bom kembali tepat di tengah-tengah kapal perang terakhir Jepang. Setelah kekalahan besar Jepang ini, Yamamoto kembali memikirkan keputusannya dan memilih mundur daripada kehilangan seluruh pasukannya. Sementara itu, di sisi lain, kekalahan Jepang ini membuat Layton, Nimitz, dan para petinggi lainnya merasa lega karena perang sudah berakhir dan berhasil mereka menangkan. Hal ini merupakan kemenangan indah bagi pihak Amerika. Sebuah peperangan yang tak mungkin dimenangkan bisa dimenangkan dengan gigih dan saling percaya terhadap satu sama lainnya. Setelah pertempuran di Midway, Dick Best mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pilot yang berhasil menghancurkan paling banyak kapal induk. Yamamoto sendiri pun tertembak jatuh dan terbunuh di Kepulauan Solomon tahun 1943 setelah pemecah kode Amerika mendapatkan jadwal perjalanannya. Sedangkan James Doolittle mendapat penghargaan dari presiden dan akhirnya ia meninggal di tahun 2019. Dan nasib warga Cina yang dulu membantunya akhirnya dibantai oleh pasukan Jepang karena dituduh membantu dan menyelamatkan James Doolittle. Sementara itu, untuk Layton, pada tahun 1985, ia menuliskan sebuah buku dan menuliskan perannya sebagai pemecah sandi di Perang Midway. Itulah tadi sebuah film perang berjudul Midway, sebuah film yang didasari dari kisah nyata, sebuah pertempuran sengit di Laut Pasifik yang akhirnya menjadi titik balik di area Pasifik. Jepang yang tadinya agresif terhadap Amerika pun menjadi defensif setelah pertempuran Midway. Oke sobat Wargi Boy, gimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa kalian untuk tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih.